Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya berdoa biar setiap kita semua dalam keadaan baik. Tanpa terasa kita berjumpa kembali dalam ibadah online di awal bulan September tahun ini. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Sekalipun kita masih ibadah online, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Dia sanggup memulihkan, menyembuhkan, bahkan menguatkan setiap hati kita. Memberikan pengharapan dalam kehidupan. Mari siapkan hati kita untuk ibadah pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau selalu hadir. Engkau selalu menyertai kami umat-Mu dimanapun berada. Dan kalau hari ini kami kembali dalam ibadah online, kami percaya hadirat-Mu nyata. Saat kami memuji dan menyembah, meninggikan Engkau. Oh, firman berkata Tuhan, bahwa Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Biar saat ini kami berdoa, hadirat Tuhan bertahta, berdaulat atas setiap umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau sungguh baik, sangat baik Yesus. Oh Yesus. Engkaulah harapan kami Yesus. Terima kasih. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari katakan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya,
Kami percaya harapan kami hanya di dalam Engkau Yesus Tuhan. Tak pernah gagal rencana-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Katakan sekali lagi, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, kami aman dalam-Mu. Apapun keberadaan kami, kami percaya Engkaulah sumber kuat kami, sumber pengharapan kami Tuhan. Rencana-Mu tak pernah gagal, rancangan-Mu indah atas gereja-Mu. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Pengharapan kami di dalam-Mu tak pernah mengecewakan. Pengharapan kami di dalam-Mu tak pernah mengecewakan. Setiap kami, Yesus Tuhan, Kau pengharapan kami. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah
Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Makasih Tuhan. Pengharapan kami hanya dalam Engkau, dalam Yesus yang sudah mati berkorban bagi kami, memberikan nyawanya bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau berikan pengharapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau Maha mulia Tuhan, haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus.
Yesus. Mari naikkan syukur buat pengorbanannya. Mari naikkan syukur buat kebaikannya. Mari naikkan syukur atas kasih setianya. Glory, glory bagi Yesus. Glory, glory bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia, sembah Dia. Oh ya ralabaya syadana namaya se, tinggikan namanya Yesus Tuhan. Pandang salibnya, ingat perbuatannya yang ajaib, buat pengorbanannya yang sempurna atas hidup kita. Kita ditebus, dikasihi olehnya. Bersyukurlah, bersyukurlah, sebab besar perbuatannya bagi kita. Anugerahnya telah dicurahkannya bagi kita yang percaya kepadanya. Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami bersyukur padamu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Biarkan musik angkat pujian ini. Mari angkat kedua tangan kita di depan Tuhan. Oh rabakakaya ralabaya syandara labaralabaralabaralabaralabar. Oh betapa besarnya perbuatanmu, pengorbananmu Yesus. Kiara labakara labaya syara labara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 labar. Kami menyembahmu, kami mengagumi kasih-Mu, Yesus, Yesus. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan,
Siapakah kami ini Yesus? Oh rabakaya syarala barala barala barala. Sehingga kau mau mati bagi kami. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa ajaibnya perbuatan-Mu Tuhan. Sebab itu kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, lebih lagi musik angkat pujian ini. Mari terus kita berdoa, kita menyembah Dia. Oh rabakaya syarala barala 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 barala. Engkau di rumah-rumah, engkau yang sedang sakit, angkat tanganmu, sembah Dia. Yes, lihat perbuatan Allah yang besar di atas kayu salib. Dia telah mati bagimu, bilur-bilurnya menyembuhkan engkau. Oh, Santi pandang atas pengorbanannya, pandang atas karya salibnya atas hidupmu. Sempurna yang Dia sudah kerjakan, Dia lakukan dalam kehidupanmu. Percayalah kepada kasih dan pengorbanannya. Oh rabakaya syarala, engkau yang lemah, hari ini kau dikuatkan. Engkau yang putus asa, kau di pengharapan yang baru hari ini dalam nama Yesus. Oh, imanmu dibangkitkan kembali, pengharapanmu dihidupkan kembali. Haleluya. Mari sama-sama katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, sungguh indah, sungguh besar perbuatan-Mu atas setiap kami. Terima kasih buat hari ini. Betapa ajaibnya kasih-Mu, betapa ajaibnya pengorbanan bagi kami. Dan hari ini kami tidak lupa berdoa membawa bangsa dan kota kami. Tuhan, bangsa dan kota kami akan percaya dalam tangan-Mu yang besar. Engkau yang akan memulihkan, menyembuhkan dari pandemi COVID yang sedang terjadi hari-hari ini. Kami terus percaya tangan Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kami. Bukan kekuatan kami, bukan usaha kami, tapi karena kuasa-Mu yang bisa memulihkan Indonesia, menyembuhkan Indonesia. Kami percaya hikmat daripada Tuhan turun atas pemerintahan kami, atas bangsa dan kota kami yang kami kasih Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan memberkati gereja-Mu, umat-Mu di mana berada. Kami percaya hari ini yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dibangkitkan iman pengharapan mereka, yang miskin diperkaya. Di dalam hadirat Tuhan, dihiburkan, diberi kekuatan. Percaya penuh kepada Engkau. Kami percaya gereja kami terus mengalami pertumbuhan, mengalami terobosan. Di tengah-tengah pandemi kami percaya ada banyak jiwa-jiwa yang akan percaya kepada Kristus. Ada banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya bahwa Engkaulah satu-satu juru selamat dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kami percaya Kau juga mengurapi hamba-Mu. Kau mengurapi kami semua jemaat-Mu, sehingga kami mengerti, menangkap isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Memasuki bulan September 2021. Saya berharap dan berdoa keadaan kita semua baik, disertai, diberkati, dilindungi Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang kerajaan yang tak tergoncangkan. Puji Tuhan. Kerajaan yang tak tergoncangkan. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita tahu hari-hari ini
kita sedang mengalami ya satu peristiwa kondisi yang luar biasa menggoncang seluruh dunia. Saya sudah melihat beberapa kali goncangan yang dialami oleh dunia secara menyeluruh ya. Kalau beberapa waktu yang lalu tahun 98 pernah terjadi di Indonesia goncangan yang luar biasa besar dan juga di dunia secara ekonomi. Tetapi kita bisa melihat bahwa begitu mudah ya begitu cepat recovery atau pemulihan terjadi. Demikian juga pada tahun 2008 terjadi peristiwa resesi ekonomi, goncangan ekonomi yang luar biasa. Tetapi begitu mudah juga bisa dilewati. Kenapa? Karena kita masih melihat bahwa dalam kondisi goncangan ekonomi tersebut kita tidak terlalu terpengaruh. Ya, artinya memang nilai uang, kemudian perputaran roda ekonomi, usaha pekerjaan mengalami ya penurunan, tetapi tidak sampai begitu parah signifikan seperti sekarang ini. Dan waktu itu kita masih bisa berdagang, kita masih bisa beribadah, bersekolah, kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa ya. Kehidupan sosial kita tidak terganggu. Tetapi kali ini kita melihat sungguh goncangan yang sangat dahsyat, luar biasa, dan sungguh seluruh dunia tanpa kecuali ya terkena imbas yang sangat hebat. Kita bukan saja mengalami masalah dalam ekonomi, tetapi seluruh kehidupan berubah total. Hari-hari ini kita melihat akibat dari pandemi COVID-19. Semua kegiatan tidak bisa kita lakukan seperti biasa. Bapak Ibu Saudara, jangankan kita melakukan aktivitas yang berkerumun banyak orang, bahkan hanya bertemu orang lain, bersalaman, ya kita berinteraksi sudah tidak bisa seperti dulu. Kita harus pakai masker, kita harus menjaga jarak, bahkan kita tidak bisa lagi seperti dulu ya untuk bersekolah seperti biasa, beribadah seperti biasa, ya, bahkan di hampir semua tempat pembelanjaan, mal dan sebagainya ditutup di masa-masa PPKM dan sebagainya. Sungguh luar biasa dan akibatnya ekonomi terjun bebas mengalami ya penurunan stagnasi yang sudah begitu parah hari-hari ini. Kita melihat bukan cuma di Indonesia, ini di seluruh dunia. Dan kita melihat bahkan sangat hebatnya akibat dari pandemik ini sehingga negara-negara terkuat sekalipun goyah. Boleh dibilang sendi-sendi negara-negara hari-hari ini runtuh karena goncangan yang sedemikian luar biasa. Kalau kita mau melihat secara jujur, cuma disebabkan oleh satu jenis virus, dunia begitu bergoncang, saudara. Luar biasa. Bagaimana jika virusnya ada 3 atau ada 5 dengan kekuatan yang sama, akan seperti apa dunia ini? Karena itu kita melihat bahwa inilah dunia. Dunia sangat rentan dengan goncangan. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi kondisi ini? Kita akan melihat dari Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28 dikatakan demikian. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan 1 kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini sudah sering kita baca dan seringkali kita renungkan mungkin ya. Tapi hari ini kalau kita melihat di kondisi sekarang, ayat ini jadi penuh makna ya, penuh kekuatan. Sehingga mengandung arti yang sangat relevan dengan kehidupan kita. Dikatakan pada waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, artinya di sini kita bisa melihat bahwa di dunia ini pasti ada goncangan. Kita tidak bisa tidak ya melihat dan merasakan goncangan. Tetapi nanti ada goncangan yang lebih besar. Yang sekarang ini bukan goncangan yang terbesar. Nanti ada lagi yang jauh lebih besar. Yang bukan cuma menggoncang bumi saja, tetapi langit juga.
Ya, alam semesta juga luar biasa, saudara. Yang sekarang aja kita sudah begitu luar biasa menderita seluruh dunia. Nah, artinya kita akan mengalami, bahkan sudah mengalami. Dan ke depan masih banyak lagi goncangan. Ayat 27 dikatakan ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, pertanyaannya mengapa harus ada goncangan? Kalau kita lihat ayat-ayat tadi, mengapa harus ada goncangan? Saya cermati paling tidak ada beberapa alasan, saudara. Yang pertama, ayat tadi menyatakan kenapa ada goncangan, supaya yang tidak tergoncang tetap berdiri. Jadi adanya sebuah goncangan di satu tempat, ya, satu wilayah, itu akan membuktikan siapa yang masih bisa berdiri. Kalau ada goncangan di satu, misalnya kota atau satu wilayah, ya, misalnya satu kabupaten, ada gempa besar, maka rumah-rumah akan hancur dan tinggal berdiri yang kuat-kuat saja bangunannya. Ya, satu kali saya pernah mengalami gempa bumi waktu di kota Tasikmalaya. Pada saat goncangan gempa itu 7,6, ya, skala Richter kalau nggak salah, ya, 7,6. Itu luar biasa, ya, sampai tembok-tembok meliuk-liuk, tiang-tiang listrik sampai bergoyang sedemikian kayak pohon ditiup angin. Tapi saya lihat di kota waktu itu, karena kondisi kita memang posisinya di kota Tasikmalaya, tidak banyak kerusakan yang terjadi. Jadi saya lihat rumah-rumah tetap berdiri, hanya kaca-kaca jendela saja beberapa yang hancur. Jadi saya pikir, wah, aman ya, nggak ada kerusakan yang terlalu berarti. Tetapi saya dengar berikutnya pada saat malam hari, itu berita di televisi menyatakan bahwa di Kabupaten Tasikmalaya ada ratusan, ya, bahkan ribuan rumah yang hancur. Saya terkejut sekali. Akhirnya saya survei dengan tim, ya, dengan tim teman-teman dari gereja, dan kami melihat langsung ke lokasi. Ternyata ratusan rumah, ya, rata dengan tanah. Dan kerusakannya luar biasa. Sangat-sangat mengerikan. Ya, hancur. Saya kaget kenapa di kota bangunannya masih tetap bagus. Hanya, ya, kaca jendela atau mungkin yang terbuat dari kayu-kayu yang rusak dan sebagainya. Tapi waktu kami ke daerah pinggir-pinggir kota, ke desa-desa, ke tempat-tempat yang agak terpencil, saya melihat kerusakan yang sangat luar biasa. Akhirnya saya lihat secara langsung bangunan tersebut, ya, karena saya ingin mau membuka dompet untuk bantuan, sumbangan-sumbangan buat mereka yang terkena bencana, sehingga saya harus memberi laporan yang jelas. Saya foto dan saya melakukan seperti syuting dan sebagainya untuk melaporkan kondisi. Dan saya dapati bahwa bangunan-bangunan di daerah, ya, yang agak di pinggir kota itu terbuat dari bahan yang sangat tidak layak untuk dipakai sebagai bangunan. Jadi begitu saya pegang temboknya, memang rapuh sekali, ya. Saya pakai tenaga sedikit, sudah kayak pencet biskuit itu, hancur temboknya. Jadi kebanyakan kapur, semennya sedikit sekali. Jadi mudah sekali remuk. Dan saya lihat begitu banyak bangunan tidak punya besi atau tulang. Bisa dibayangkan itu bangunan seperti apa, didorong aja pasti roboh karena nggak ada penyangganya. Ya, belum lagi saya lihat fondasinya asal aja tancap dan tidak dalam dan tidak dipakai batu-batu yang besar untuk menopang. Jadi saya lihat di situ, wah, mungkin karena biaya, ya, karena ingin bangun rumah tetapi biayanya kurang dan sebagainya, sehingga menggunakan bahan seadanya, sehingga tidak memperhatikan ketahanan terhadap goncangan. Nah, inilah akibatnya, Bapak Ibu Saudara. Sebuah goncangan itu akan memperlihatkan kepada kita kualitas sebuah bangunan. Goncangan tetap harus ada di muka bumi karena dunia ini tidak stabil. Dunia ini penuh dengan kondisi yang sangat tidak jelas, tidak pasti.
dan goncangan dari segala segi, ekonomi, sakit penyakit, kondisi sosial, politik, wah begitu rentan saudara. Nah jelas goncangan akan menunjukkan siapa yang bisa bertahan saudara. Itu yang pertama, supaya yang tidak tergoncang tetap berdiri. Nah ini penting artinya kenapa? Karena sejak Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, manusia telah keluar dari kerajaan Allah. Karena dia keluar dari kerajaan Allah, dia independen, dia tidak mau lagi ada di bawah pengayoman dan pemerintahan Allah. Apa akibatnya? Maka manusia mudah sekali dihancurkan oleh kondisi. Karena tidak ada perlindungan, tidak ada pengayoman, tidak ada pemerintahan Allah dalam kehidupannya. Goncangan ini sebenarnya untuk menarik kita kembali kepada pemerintahan Allah, pengayoman Allah, pemeliharaan Allah. Kita sadar bahwa kita tidak sanggup, kita tidak bisa, kita tidak mampu bertahan. Ya, ini berbahaya karena keluar dari pemerintahan, pengayoman, pemeliharaan, dan perlindungan Allah akan membuat kita sadar bahwa kita benar-benar sangat rapuh, saudara. Iblis, kondisi dunia, keadaan dunia, dan segala hal bisa menghancurkan kita. Nah, pada akhirnya goncangan ini juga untuk membuktikan bahwa hanya kerajaan Allah saja yang tidak tergoncangkan, saudaraku. Jadi goncangan ini penting. Dan memang tidak bisa kita hindari, pasti kita hadapi. Nah, karena itu kita harus tahu di mana kita berada. Ya. Siapa identitas kita? Di mana kita berlindung? Pada pemerintahan siapa kita ada? Sehingga kita bisa tetap berdiri, saudara. Nah, saya sejak awal tahun memberitakan tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Jujur, terus terang, saya merasa jemaat tidak menangkap secara maksimal apa yang kami sampaikan. Ya. Karena apa? Karena kerajaan Allah sudah disampaikan dari dulu, saudara, dari sejak Yesus datang kerajaan Allah disampaikan. Bahkan jadi biasa ya, kita kadang nggak nangkep apa-apa. Dan saya sedih, ini kondisi yang sangat membutuhkan pengertian akan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah begitu degradasi nilai dari pengertian, pemahaman tentang kerajaan Allah sudah sedemikian rendahnya sampai nggak punya arti apa-apa. Jadi kalau kita dengar kata kerajaan Allah atau kerajaan surga, itu cuma dianggap sekedar salah satu istilah dalam kekristenan. Menyedihkan sekali, saudara. Jadi kerajaan Allah itu bukan sekedar sebuah istilah. Ya, ini tolong ditangkap, saudara. Saya sedih kalau kita tidak mengerti akan hal ini. Padahal ini hal yang sangat penting dan terpenting dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Nah, saudara, kerajaan Allah bukan sebuah tema kecil. Ya, atau salah satu tema dari sekian ratus tema di Alkitab. Bukan. Tetapi kerajaan Allah adalah tema paling utama di dalam Alkitab. Saya tidak punya waktu menjelaskan secara detail. Cuma saya sudah berapa kali menyampaikan dari awal tahun. Bahwa Yesus sendiri menyampaikan, pertama kali khotbah yang disampaikan adalah kerajaan Allah. Sepanjang dia pelayanan yang disampaikan adalah kerajaan Allah. Bahkan sesudah itu Yesus mati dan bangkit, 40 hari dia masih ada di muka bumi sebelum naik ke sorga. Maka kerajaan Allah lah yang disampaikan sebelum dia berangkat ke sorga. Bahkan murid-muridnya melanjutkan hal ini untuk disampaikan, kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Aneh, saat ini hal ini menjadi nggak penting. Padahal waktu itu menjadi tema utama dari segala hal dalam pemerintahan Yesus Kristus dan para rasul. Dan yang terakhir, saudara harus tahu bahwa hanya dalam konteks pemahaman kerajaan Allah, maka kita baru dapat mengerti rangkaian atau gambaran besar dan rencana agung Tuhan di dalam Alkitab. Tanpa pemahaman yang melalui konteks kerajaan Allah, kita nggak akan bisa paham gambaran besar dari rancangan Tuhan, kehendak Tuhan. Dari gambaran besar yang Tuhan inginkan. Ini sangat menyedihkan, saudara. Sehingga gambaran kita tentang kekristenan, tentang apa yang Yesus lakukan, tidak lengkap dan tidak memadai. Saya ambil perumpamaan atau gambarannya seperti kita melihat sebuah puzzle. Saudara lihat di layar saudara itu ada puzzle. Puzzle itu coba saudara lihat di bagian
Di bawah kata pasal itu ada kotak yang berisi pasal-pasal kecil. Nah, itulah pasal. Di mana pasal-pasal itu tadinya terpisah-pisah. Biasanya orang beli itu pasal dalam kondisi di kotak ya, dalam bentuk sudah berantakan, terpisah satu-satu. Dan orang yang membelinya sengaja membeli pasal itu untuk menyusun menjadi satu gambar besar. Jadi bentuk awalnya tuh terpisah seperti itu, serpihan-serpihan kecil. Nah, saudara bisa lihat di itu. Nah, kalau disusun jadi gambaran besar, dia harus tahu gambar itu mau bentuk apa. Kalau dia pikir binatang, saudara, dia sampai kapanpun nggak bisa. Karena pasal ini yang saya perlihatkan pada saudara itu gambar istana. Kalau di benaknya gambar binatang ya nggak masuk gitu. Jadi dia harus tahu gambaran besarnya. Nah, saudara, yang menyedihkan adalah banyak gereja, banyak umat Tuhan memasang pasal ini dan hanya fokus pada bagian-bagian kecil. Seharusnya gambaran ini besar penuh sebagai istana yang komplit. Nah, di situ ada gedung istana, ada langit, ada taman, ada pohon-pohon, ada pot, ya, ada banyak ornamen-ornamen. Nah, kebanyakan kita hanya fokus pada rangkaian kecil dari pasal itu. Mungkin ada orang yang sudah merangkai sebuah pot ya dari pasal-pasal itu dan fokusnya hanya pot saja. Dia nggak tahu gambaran besarnya apa. Atau ada yang, wah, saya bikin sebuah taman nih, ada kolam nih. Wah, fokusnya hanya kolam saja, saudara. Dan dia berkata bahwa ini pasal adalah pasal kolam. Atau ada yang menyusun kemudian membentuk satu di situ ada bangunan dengan tiang dan dia pikir wah ini keseluruhannya adalah bangunan besar dengan tiang. Padahal saudara, secara keseluruhan pasal ini kalau disusun secara lengkap berupa gambaran sebuah istana megah dengan taman dan langit yang biru cerah dan pemandangan yang sangat spektakuler. Itu baru lengkap. Nah, artinya apa di kondisi sekarang ini? Maksudnya apa? Saudara, banyak kita, gereja-gereja hanya fokus menekankan pada satu jenis pengajaran, pada satu kebenaran saja. Ada banyak gereja yang hanya fokus pada kesembuhan saja. Mengajarkan terus ya kesembuhan. Dan dia lupa bahwa itu bukan gambaran besar. Itu mungkin hanya salah satu pohon atau pot atau salah satu sudut bangunan di gambar ini. Tapi dia bilang inilah seluruh kebenaran. Ada juga yang fokus hanya pada Injil keselamatan. Dia tidak melihat gambaran besarnya. Ada juga yang hanya berfokus pengajaran kasih karunia, hanya kasih karunia. Ada lagi yang wah, kekristenan adalah karakter. Wah, di luar itu nggak penting, yang penting karakter. Saudara, memang semua penting, tetapi harus kita mengerti bahwa gambaran besar yang bukan cuma itu. Ada juga yang mungkin, wah kami fokus hanya penyembahan, hal lain nggak penting. Saudara, kita tidak sedang memandang sebuah keutuhan dari gambaran besar. Kita hanya fokus pada satu bidang, satu kebenaran yang memang adalah bagian dari keseluruhan itu. Cuma satu bidang kecil. Bidang besarnya, gambaran besarnya adalah kerajaan Allah. Apapun ada di dalam kerajaan Allah. Karakter ada dalam kerajaan Allah. Kesembuhan, kuasa, otoritas ada dalam kerajaan Allah. Pujian, penyembahan ada dalam kerajaan Allah. Apalagi semua komplit, saudara. Dan kerajaan Allah adalah tema sentral. Bahkan keselamatan cuma salah satu tema dibanding seluruh tema yang ada di dalam kerajaan Allah. Nah, inilah yang sering kali saya sangat sedihkan, saudara. Karena kita tidak mengerti gambaran besar. Dan kita bertentangan satu sama lain. Kita yang memiliki penekanan pada karakter, menyepelekan gereja lain yang mengajarkan teologi. Ya, ada juga yang mengajarkan kebenaran tentang keselamatan, menyepelekan pengajaran tentang penyembahan dan sebagainya. Karena kita tidak melihat gambaran yang jelas. Kita hanya fokus pada satu rangkaian pasal kecil di antara seluruh gambaran besar itu. Karena itu hanya pemahaman tentang kerajaan Allah yang membuat pemahaman kita lengkap, saudara. Karena itu penting sekali. Nah, sekarang kita tahu bahwa hanya di dalam kerajaan Allah
kita bisa bertahan dari goncangan. Pertanyaannya adalah bagaimanakah supaya kita hidup dalam kerajaan. Yang pertama saudara, kita lihat di dalam Matius 6 ayat 33 berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang lain akan ditambahkan. Artinya apa? Ini jadi fokus kita. Kita tidak cuma mencari kuasa Allah, kita tidak cuma mencari karakter Allah, kita tidak mencari cuma teologi tentang Allah, kita tidak mencari pasal-pasal lain, tapi kita mau secara utuh, Tuhan, aku mau mengejar, aku mau mencari, aku mau memahami secara benar, minta berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan membukakan. Karena Alkitab bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saya bersyukur, sejak tahun kemarin hati saya diarahkan, hati saya dicondongkan Tuhan untuk terus-menerus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saya sangat bersyukur di masa pandemik ini pemahaman, pencerahan yang Tuhan berikan begitu luar biasa, begitu banyak, begitu dahsyat. Sehingga saya semakin hari semakin mengerti, semakin memahami, semakin belajar menghidupi, dan ini luar biasa. Saya belum pernah menemukan kebenaran yang sedemikian, mengubahkan hidup, pemikiran, hati, dan segala hal yang ada dalam saya. Sungguh saya bersyukur dan saya berdoa supaya kita semua mencari. Ada sebuah usaha, ada sebuah kesungguhan, ada sebuah fokus. Jangan cuma hanya mencari uang dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak diciptakan Allah untuk sekedar mencari uang. Ya, hanya untuk mencari nafkah, memelihara keluarga, kemudian kita tua, mati, meninggal. Hidup tidak sesederhana itu, saudara. Karena itu mari kita mengejar apa yang Tuhan ingin kita kejar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Cari, belajar, pahami. Wah, geluti firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Cari semua sumber daya, sumber pemahaman, sumber apapun yang bisa menambah wawasan tentang kerajaan. Bahkan saya banyak menonton film-film tentang kerajaan. Saya membaca banyak buku sejarah. Saya menonton banyak plot-plot kisah-kisah sejarah bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Saya mencari tahu kebenaran itu untuk mencari relevansinya, kesamaannya, dan sehingga membuka pemahaman saya tentang kerajaan Allah. Apa yang terjadi di kerajaan, bagaimana sistemnya, bagaimana prinsipnya, bagaimana otoritasnya, bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana budayanya. Semua itu komplit, saudara. Kita harus cari, kita harus kejar itu. Kita sedang ada di ujung zaman dan kondisi hari-hari ini. Goncangan mengharuskan kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Karena kalau tidak kita akan hancur, saudara. Yang kedua, kita melihat Matius 6 ayat 9-10 berbunyi demikian. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Oh, ini doa Bapa kami, saya sudah pernah menyampaikan firman Tuhan tentang ini. Bapak, Ibu, Saudara, jadi artinya di sini kita setelah mencari, mengejar, terus berusaha untuk meminta pemahaman dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan tentang kerajaan Allah. Kita juga mau hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Kita berdoa, kita meminta, kita memohon Tuhan, aku mau diperintah kembali oleh-Mu. Adam dan Hawa sudah keluar, manusia sudah keluar dari pemerintahan, pengayoman, cara, sistem, pola, dan semua. Akibatnya dunia begitu kacau. Dunia begitu hancur, setiap hari yang kita lihat adalah tragedi, yang kita lihat adalah kerusuhan, peperangan di mana-mana, sakit penyakit, ya penderitaan yang tidak kunjung habis, kemiskinan, ya penjajahan dalam segala hal. Kita melihat dunia tidak ada kesempurnaan, tidak ada kebenaran. Kita melihat sehebat apapun sebuah negara, hari-hari ini kacau, rontok, rusak. Kenapa? Karena kita semua keluar dari pemerintahan Allah. Kita mau memerintah dengan cara kita. Dan akhirnya terlihat tidak ada yang sempurna. Seluruh negara terguncang hari-hari ini.
Karena itu kita harus kembali kepada pemerintahan Allah. Tuhan, aku mau diperintah oleh-Mu. Aku menyerahkan semua kendali hidupku kepadamu. Memerintahlah dalam hidupku. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu di hidupku seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu di keluargaku seperti di surga. Dengan cara apa hal itu bisa terjadi? Kalau kita hidup dalam pemerintahan, ketentuan Allah, sistemnya Allah, polanya Allah, kehendaknya Allah. Maka semua yang indah, yang dahsyat, yaitu surga itu akan menjadi milik kita. Bukan nanti pada saat kita mati, tapi sejak sekarang ini. Karena doa ini adalah supaya kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Bukan nanti, saudara. Kerajaan Allah tidak bicara cuma nanti, tapi sejak sekarang. Biar arah memerintah dalam kehidupan saudara. Masuklah ke dalamnya, saudara. Dan yang terakhir, saudara, yang sangat penting, kita mau hidup dalam hukum kerajaan Allah. Dalam sebuah kerajaan pasti ada hukum, ada value, nilai-nilai, ada budaya di dalamnya, ada aturan-aturannya. Tidak ada negara yang tidak punya aturan. Semua negara punya unik masing-masing. Apa yang benar di sini belum tentu benar di sana. Tiap negara punya cara memandang yang berbeda. Nah, kita sedang ada di mana, saudara? Kita harus mengerti. Kita harus hidup dalam hukum kerajaan Allah. Saya gambarkan. Ada dua negara yang sangat unik, yaitu Korea. Korea ada dua, saudara, Korea Utara dan Korea Selatan. Bahasanya sama, nenek moyangnya sama, sejarahnya sama, sampai satu waktu mereka terpisah karena ideologi yang berbeda. Ini sangat menarik, akarnya sama, tapi berubah drastis, saudara. Ketika ada satu peristiwa, ya di masa-masa lalu, saudara. Ketika terjadi peperangan yang sangat besar antara komunis dan ideologi demokratis yang diusung Amerika. Ya, komunis diusung oleh China dan Rusia. Saudara, akibatnya Korea Utara mengambil sebuah bentukan negara komunis dan hukum yang berlaku adalah hukum komunis. Saudara tentu sudah sangat mengerti, melihat di banyak berita, di YouTube dan sebagainya bagaimana hukum itu berlaku. Mengerikan, saudara, semua orang dalam negeri itu bagaikan budak. Tidak punya hak apa-apa atas dirinya. Kapan saja mau dibunuh, dibantai, diambil keluarganya semuanya, dimasukkan ke dalam penjara atau kerja paksa, bahkan disiksa sampai mati. Itu tidak ada masalah karena hukum yang berlaku. Semua orang tidak punya nilai. Yang punya nilai hanya pemimpin. Hukum komunis sedemikian keras, mereka harus juga menyembah patung-patung pendiri negara mereka setiap hari. Ada aturan-aturan keras yang tidak boleh dilanggar. Menonton acara luar negeri itu bisa dihukum mati, saudara. Bisa gara-gara hanya nonton drama Korea bisa dihukum mati. Apalagi membaca Alkitab, apalagi menyiarkan kekristenan dan sebagainya. Negeri komunis begitu luar biasa ketat. Tetapi kita melihat juga bahwa kondisi negara ini sangat miskin. Hari-hari ini saya dengar mereka sedang kelaparan dan sangat kekurangan pangan. Ya, sampai jatah untuk tentara pun harus dijual kepada masyarakat umum karena sudah nggak ada lagi ya yang bisa mereka petik, mungkin gagal panen dan sebagainya. Inilah kondisi yang parah dari negara yang mengambil keputusan untuk hidup dalam hukum negara komunis. Tetapi di sebelahnya adalah negara Korea Selatan. Wah, negara yang sangat luar biasa, saudara, hari-hari ini berkembang pesat sedemikian hebat mempengaruhi dunia. Hukum yang berlaku adalah demokrasi. Mereka mengakui hak semua orang, ya, mengakui nilai semua orang. Semua orang juga berhak untuk sejahtera, untuk sukses, untuk maju, ya, menjadi negara yang sangat maju, berpengaruh besar, ekonominya sangat hebat, sampai import ya ekspor ke luar negeri, ya. Seluruh barangnya kita kenal, ya, handphone, Samsung, ya, kita kenal barang-barang. Terus kemudian televisi, semua kebutuhan di rumah banyak, ya, AC dan sebagainya. Dari Korea Selatan juga mobil, Hyundai dan sebagainya. Negara yang sangat maju. Bukan cuma barang yang dia ekspor, tetapi juga budaya K-pop, ya, drama seri dan sebagainya. Sehingga semua orang pengen belajar bahasa Korea, saudara. Semua orang pengen punya wajah seperti orang Korea. Pengaruhnya luar biasa. Sementara sebelahnya negara yang sangat miskin,
Tapi Korea Selatan sangat maju, sangat kaya, dan seluruh dunia membeli produk-produknya. Kita bisa melihat bagaimana kalau kita hidup di Korea Utara, hukum yang berlaku seperti apa. Kita sangat menderita, tapi kalau kita ada di Korea Selatan, wah kita senang. Ya, kita bisa mengeksplor diri kita, potensi diri kita menjadi orang sukses dan sebagainya. Karena hukum yang melindungi. Nah saudara, kita harus sadar bahwa di dalam dunia ada banyak hukum yang berlaku. Sebelum kita mengenal Yesus, kita ada dalam kerajaan iblis. Di dalamnya ada hukum dosa yang berlaku, hukum Taurat dan hukum maut atau hukum kematian. Apa itu hukum dosa? Hukum dosa itu adalah sebuah hukum yang menyatakan, ya, kita suka atau enggak, kita setuju atau tidak setuju, bahwa manusia semua ada di dalam kuasa dosa. Sejak kita lahir, kecenderungan kita dosa. Tidak ada anak-anak yang disuruh atau diajarkan di sekolah untuk berbohong. Tapi anak-anak sudah belajar berbohong, berkelahi, ya, iri hati, sombong, dan sebagainya. Tidak perlu diajarkan. Ya, benci, dendam, dan sebagainya. Tidak perlu diajarkan. Kenapa? Karena manusia sejak lahir sudah ada di dalam kuasa dosa. Dan manusia sehebat apapun berusaha hidup benar, hidup kudus, tetapi ada dalam genggaman belenggu dosa. Mereka sangat sulit untuk berbuat baik, untuk berbuat benar, selalu saja gagal, selalu saja lemah. Itulah hukum dosa. Hukum dosa, jika tidak ada hukum Taurat, maka tidak dianggap sebagai dosa, tidak dinilai sebagai dosa. Tapi ketika ada peraturan yaitu hukum Taurat, maka dosa kita menjadi bisa dihitung, bisa dihukum, saudara. Ya, seperti misalnya saya pernah beberapa waktu tinggal di Singapura, saudara, ya, untuk belajar di sebuah gereja di sana. Sekitar berapa bulan saya tinggal di sana. Peraturannya lain, saudara, dengan di Indonesia. Jadi saya waktu itu minum air di stasiun kereta, karena saya pikir ya di Indonesia minum air nggak apa-apa. Saya ditegur sama petugas, tidak boleh minum air. Kaget saya, loh kenapa? Itu baca ada peraturan. Tidak boleh. Oh, berarti di Indonesia tidak dinilai sebagai pelanggaran minum air di stasiun. Tapi di Singapura karena ada hukumnya dianggap pelanggaran. Waktu di MRT, di kereta, ya, makan permen jadi didenda, saudara. Dendanya mahal. Wah, di Indonesia jangankan makan permen, merokok pun mungkin banyak orang melakukannya. Makan di dalam MRT, ya, buang sampah sembarangan. Ya, di Singapura ketat sekali, langsung kena hukum, saudara. Nah, demikian juga dosa tanpa peraturan hukum Taurat, kita tidak dianggap berdosa. Tapi ketika ada hukum Taurat, semua dunia ada dalam hukuman, menjadi manusia yang harus dihukum. Nah, hukumannya apa? Hukumannya adalah maut, kematian kekal. Bukan cuma nanti, tapi sejak sekarang tubuh kita kena kematian, ada proses kematian, sakit penyakit, penuaan, ya, penderitaan, sampai akhirnya kita mati secara fisik. Dan kita kalau tetap belum mengenal Yesus, belum dibebaskan dari dosa, harus masuk ke dalam neraka, hukuman kekal, ke dalam maut. Itulah hukum kerajaan iblis. Tetapi kita bersyukur di kerajaan Allah ada hukum lain. Kalau saudara percaya Yesus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau masuk dalam kerajaan Allah, ada hukum lain yang berlaku. Persis seperti tadi ada hukum komunis, ada hukum demokratis. Di Korea Utara hukum komunis, di Korea Selatan hukum demokratis. Kalau sudah ada di situ wilayah itu, ya hukum yang berlaku adalah hukum di negara itu. Nah, kita ada dalam kerajaan Allah, hukum yang berlaku adalah hukum iman, hukum kasih karunia, hukum Kristus, hukum kasih, dan hukum roh kehidupan. Saudara, ini berbeda sekali. Kita sekarang tidak di bawah hukum Taurat, kita tidak di bawah hukum dosa. Dosa tidak lagi boleh menguasai kita. Kita tidak perlu lagi di bawah tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Dan hukuman kematian yang dimaksud adalah penderitaan yang mengerikan yang dari iblis, yang berupa sakit penyakit, kematian yang kekal dan sebagainya. Tidak perlu kita alami lagi, saudara. Kenapa? Karena kita ada di bawah hukum kerajaan Allah. Kita dibebaskan, ya. Berapa waktu lalu saya khotbahkan tentang kemerdekaan. Kita sudah dimerdekakan. Kita tidak perlu lagi ada di bawah hukum kuasa iblis.
Nah, ini luar biasa saudara. Saya ingin saudara mempelajari, mengerti betapa indahnya kita ada dalam kerajaan Allah. Hukum yang berlaku adalah hukum yang sungguh-sungguh melindungi kita, menjaga kita, membuat hidup kita luar biasa diberkati. Hidup kita menjadi sangat bahagia, hidup kita menjadi penuh dengan kasih karunia Tuhan. Jangan mau lagi hidup di bawah kerajaan iblis. Ya, pengertian ini membuat saya sadar betul. Sekarang saya mengerti benar dan saya berusaha untuk hidup di dalam hukum ini, untuk tidak keluar dari hukum ini. Dan hukum roh kehidupan begitu dahsyat saudara. Nanti saya kalau ada kesempatan lagi saya akan jelaskan dengan detail, dengan terinci apa itu hukum-hukum ini saudara. Supaya saudara tahu betapa indahnya kalau kita tinggal dalam kerajaan Allah. Nah, kalau kita ada dalam kerajaan Allah setelah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita hidup dalam pemerintahan Allah dan hidup dalam hukum kerajaan Allah, saudara. Apa yang terjadi? Goncangan boleh terjadi. Kita akan tetap kuat berdiri karena Allah yang berjanji. Dialah raja saya, dialah raja kita, dia yang memerintah. Kalau ada kerajaan lain menyerang, maka raja kita yang akan bertindak. Bukan kita yang berusaha mengusir. Kalau ada tentara musuh masuk ke negara ini, saudara, yang bertindak itu pemerintah. Dia akan mengerahkan semua kekuatan militer dan sebagainya untuk mengenyahkan penjajah. Tetapi kalau kita di luar kerajaan, kita di luar pemerintahan satu negara, kita nggak berdaya, kita sendirian. Kita dihancurkan, tidak ada yang menolong. Tapi kalau dalam satu pemerintahan, ya kita lihat saja sekarang kondisi di mana ada bencana terjadi di sebuah negara, atau kekacauan terjadi, atau ada revolusi terjadi di sebuah negara, dan bangsa kita, rakyatnya ada di sana, misalnya di KBRI ada 100 orang, itu maka pemerintah di Indonesia akan berjuang untuk menyelamatkan orang-orang itu. Itu adalah otoritas, tugas, ya kewajiban. Bukan dibiarkan terserah, kamu mau pulang aja sendiri, urusan kamu. Enggak, saudara. Karena ada di bawah teritori pemerintahan negeri Indonesia. Kita juga ada di bawah teritori kerajaan Allah. Saudara tidak sendirian kalau ada dalam kerajaan Allah. Allah bersama pasukan dan kekuatan kemuliaannya, kekayaan, kedahsyatan ini akan membela saudara, akan memelihara saudara, akan melindungi saudara. Haleluya. Itulah pentingnya saudara. Jadi goncangan tidak menjadi berat, tidak menjadi menakutkan, karena tidak membuat kita hancur. Karena saya ada dalam kerajaan Allah, kita semua ada dalam kerajaan Allah. Jangan takut, berlindunglah, berpautlah, tunduklah pada kerajaan Allah. Carilah terus, hidupi, kejar terus. Maka saudara akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini pemahaman kami tentang kerajaan semakin terbuka. Sekarang kami mau lebih lagi sungguh-sungguh untuk mengejar, mencari. Karena kami tahu goncangan semakin hari semakin dahsyat. Tanpa kami ada dalam kerajaan-Mu, kami akan binasa Tuhan. Karena itu kami mau belajar mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami mau belajar sungguh-sungguh. Kami tidak mau anggap ini sepele. Tuhan, kami juga mau hidup dalam pemerintahan Allah. Kami mau Tuhan, sungguh-sungguh Engkau memerintah kami. Engkau benar-benar nyata dalam hidup kami. Engkau benar-benar ada dan mengayomi hidup kami. Sehingga Tuhan, kehidupan kami seperti di sorga, seperti kehendak-Mu. Kami juga mau hidup dalam hukum-hukum-Mu Tuhan. Dalam sistem-Mu, dalam budaya-Mu, dalam prinsip-prinsip-Mu. Sehingga Tuhan, yang berlaku pada hidup kami adalah hukum kerajaan sorga yang sangat memerdekakan, sangat membebaskan, memberkati, mengayomi, melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biar sungguh-sungguh ada orang-orang yang mau benar-benar membuka hati dan benar-benar berubah. Benar-benar mencari Engkau, mencari kerajaan-Mu di kondisi yang sangat mengerikan hari-hari ini. Berkatilah kami Tuhan, lindungi kami terus dalam pengayoman-Mu. Tidak ada umat-Mu yang binasa, yang hancur dalam kondisi pandemik hari-hari ini. Lindungi kami, jauhkan dari segala yang jahat. Baiklah, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau telah menyerahkan anak-Mu Tuhan untuk mati bagi kami, umat-Mu, anak-anak-Mu. Kami bersyukur buat pengorbanan Yesus di kayu salib. Terima kasih buat tubuh-Mu yang telah dihancurkan,
yang tadi remukan demi membebaskan, menyelamatkan, menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuat kami hidup, Engkau membuat hidup kami menjadi berarti, dan terima kasih Engkau telah membawa kami masuk dalam kerajaan-Mu. Kami mau makan roti ini Tuhan, yaitu tubuh-Mu di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Terima kasih buat pengorbanan darah-Mu Yesus Kristus yang telah menebus segala dosa kami, telah mengangkat segala sakit penyakit kami, telah menanggung segala hukuman, segala kutuk di dalam tubuh-Mu. Terima kasih buat darah-Mu yang menghancurkan pekerjaan iblis dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menjadi satu dengan Engkau lewat anggur ini, yaitu darah Yesus. Kami minum dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, urapan, kuasa, otoritas, pertolongan, penghiburan, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kehidupan kami mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.